menarik terkait dengan hipertiroid. Jadi ceritanya ada satu pasien laki-laki 55 tahun datang semalam ya di praktek pribadi dengan keluhan lemah badan, jantung berdebar-debar, terjadi penurunan berat badan, kulit terasa lebih lembab karena sering berkeringat. Nah, keluhan-keluhan ini sebenarnya sudah sering dirasakan oleh penderita sejak 1 tahun yang lalu. Sudah sering kontrol ke fasilitas kesehatan dan ke tenaga kesehatan. Tetapi belum juga mengalami perubahan. Dan 1 minggu yang lalu datang ke tempat praktek kami dengan keluhan yang sama dan sudah disertai dengan sesak nafas. Nah, setelah kami lakukan pemeriksaan teliti, kami melakukan indeks Wayne ya, kami masukkan dalam indeks Wayne, ternyata pasien ini memenuhi kriteria terjadinya suatu hipertiroid atau tirotoksikosis ya secara klinis. Kami lakukan pemeriksaan USG pada bagian tiroid di leher, ternyata ada gambaran tiroiditis. Pasien ini kami anjurkan untuk pemeriksaan hormon tiroid ya, TSH dan FT4, dan semalam yang bersangkutan datang dengan hasil lab ya yang ada di sini, dan ternyata dari hasil lab yang didapatkan jelas menunjukkan terjadi peningkatan hormon tiroid atau hipertiroid. Tentu saja dengan gejala-gejala yang ada. Terjadi variasi gejala pada pasien ini, di mana hipertiroid seperti yang ada di hasil laboratorium, tetapi tidak disertai benjolan. Kita selalu sering menganggap bahwa hipertiroid itu sering disertai dengan benjolan di leher. Tetapi pada pasien ini tidak ditemukan benjolan di leher. Hanya pada gambaran USG disertai dengan gejala-gejala klinik yang lain. Nah, secara khusus pasien ini kami diagnosis dengan hipertiroid karena secara klinik sudah menunjang ada indeks Wayne lebih dari 19, kemudian pemeriksaan USG didapatkan ada gambaran tiroiditis, dan pemeriksaan hormon tiroid sudah jelas menunjukkan hipertiroid. Pasien kami berikan obat untuk tiroidnya ya, kami berikan golongan Thiouracil ya, kemudian kami berikan beta blocker, dalam hal ini diberikan propranolol dan beberapa obat simptomatis atau gejala yang lain. Nanti pasien ini akan kami observasi beberapa bulan kemudian bisa diperiksakan hormon tiroid untuk melihat adakah perubahan atau perbaikan setelah dilakukan pemberian terapi. Poin penting di sini adalah sekecil apapun gejala ataupun masalah medis, secepatnya Anda konsultasikan dengan dokter pribadi Anda dan harus memahami terjadi beberapa variasi gejala pada beberapa penyakit. Dan terjadi peningkatan hormon tiroid tidak harus disertai dengan benjolan di leher, dan ini sering membuat kita kabur dan lakukan semua interpretasi mulai dari gejala klinik, pemeriksaan imaging yang lain, dan pemeriksaan laboratorium. Saya Dr. April Konuslo, spesialis penyakit dalam. Tetap semangat dan salam sehat.